Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada malam hari ini bisa bersama-sama belajar ya, bisa-bisa bersama-sama belajar, khususnya untuk Bapak Ibu guru semuanya ya. Karena saya juga guru dan mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga guru ya. Tentu tujuannya belajar bersama ini kaitannya dengan pembuatan aplikasi sederhana ya. Saya mengatakan aplikasi sederhana karena saya sendiri belum lihai, belum mahir, tapi siapa tahu ya pengalaman yang saya buat ini bisa menjadi trigger ya, menjadi trigger untuk teman-teman untuk mengembangkan lebih jauh untuk membuat aplikasi yang lebih membantu teman-teman dalam keseharian mengajar. Dan marilah sebelum kita mulai kegiatan atau diskusi malam hari ini, kita awali bersama-sama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pak Yusri, Syamil Official, ada Bu Siti Hidayah, Pak Arintono, kemudian Bu Milik Budaya, ada Bu atau Pak Sesca, Effendi Pradana, Pak Destio, Destio, Pak Budi, Bu Arifah, Pak Hamdan. Wah ini Pak Hamdan juga jago ini. Nanti Pak Hamdan bisa sharing-sharing ya, membuat aplikasi CPT kalau nggak salah ya, membuat atau soal ya, membuat soal CPT dengan menggunakan Canva. Dan pada kesempatan malam hari ini sebenarnya ada dua yang ingin kita obrolkan bareng ya. Pertama, membuat upscript ya. Jadi upscript itu apa ya? Aplikasi untuk membuat aplikasi sederhana yang itu penyimpanannya semuanya dari Google. Nah, itu enak ya upscript itu sebenarnya. Jadi kita tinggal membuka aplikasi yang namanya Google Spreadsheet. Aplikasi Google Spreadsheet. Dan yang kedua nanti kita membuat aplikasi sederhana dengan AI Code atau Canva Code. Kalau ini memang Canva Code ini sudah lama ya, sudah lama boomingnya, tapi ya nggak tahu mungkin ada juga teman-teman yang mungkin belum melaksanakannya, sering dengar tapi belum melaksanakannya. Coba Bapak Ibu yang di sini, aplikasi apa yang sudah Bapak Ibu buat? Atau kalau teman-teman sudah pernah menggunakan AI Code, boleh jawab dengan angka satu. Kalau belum pernah, boleh jawab dengan angka 2. Biar nanti saya tahu saya harus mendiskusikan lebih dalam di mana upscript-nya atau di Canva kodenya. Silakan angka satu bagi teman-teman yang sudah mempraktekkan AI Code, angka 2 bagi yang belum. Oke, Bu Arifah belum. Ya, Bu Arifah mengajar apa Bu Arifah? Satu-satu. Oh, sebagian Pak Misbahul Munir sudah satu. Oke. Ya, Sambil Official sudah. Ya, ya, ya. Oke. Jadi nanti kita bisa bandingkan ya. Pak Puji juga sudah. Oke, sudah hampir sudah semua ya. Ya, karena memang saya sampaikan tadi bahwa AI Code ini sudah lama ya, sudah lama. Saya lupa tahun berapa mulai dirilis itu di Canva. Dan itu wow banget ya, karena yang kita tahu selama ini kan Canva itu kan aplikasi desain ya, tapi kok ujuk-ujuk bisa membuat apa namanya gebrakan aplikasi coding tanpa membuat aplikasi kode tanpa membuat coding gitu kan. Nah, makanya terus jadi wow gitu kan. Oke, mungkin saya mulai dari sini. Bentar. Kita pengenalan dulu dari awal yaitu oke ya. Jadi teman-teman semuanya ini juga saya barusan buatnya ya. Buat apa ini? Website tapi isinya materi ya. Website isinya materi. Jadi kalau teman-teman menduga ini menghabiskan waktu setengah hari atau 2 jam atau 3 jam, salah ya.
Ini dibuat dalam waktu kurang lebih ya 10 menit bisa jadi ya teman-teman ya. Bahkan tadi sebelum teman-teman masuk, saya praktek dengan Pak Arintono, minta dibuatkan website O2SN yang ketika diklik nanti larinya ke nomor WA Pak Arintono. Oke ya, teman-teman, transformasi pembelajaran dengan teknologi AI dan otomasi ini sudah berada di depan kita semua ya. Dan mau nggak mau kita harus mengenalnya. Kira-kira AI ini apa sih positifnya atau plusnya itu kan? Plusnya ya tentu kita bisa membuat personalisasi konten ya. Sebagai contoh kita membuat eh, aplikasi untuk permainan, mungkin tarik tambang atau kompetisi apa kompetisi petualangan sains dan sebagainya. Itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak didik kita ya. Nah, kalau dulu kan kita pakai karena ya adanya itu. Kalau sekarang kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan anak didik kita ya. Apalagi kalau kita mungkin sudah melakukan analisis diagnostik gitu ya. Wah, itu kan lebih pas lagi. Kemudian otomatisasi admin ya, membantu guru dalam pembuatan soal, penilaian otomatis, dan seterusnya. Bahkan kita bisa membuat aplikasi membuat soal. Jadi kita masukkan kisi-kisinya, kemudian kita bisa pilih juga tingkat kesulitannya, dan juga kita buat sesuai dengan kemampuan anak didik kita. Itu juga bisa. Bisa dengan menggunakan Canva Code, bisa dengan menggunakan Gemini, ada juga Lovable ya. Kemudian asisten 24 jam dalam 1 minggu. Ya, kalau kita bisa membuat aplikasi seperti ini, ya tentunya kita tidak harus bangun malam ketika ada yang nanya. Bisa dijawab oleh AI. Tahun 2018 saya ikut anu ya digital marketing, itu jualan kaos dan saya setting di Facebook seperti itu. Jadi ketika orang nanya harga, maka akan langsung muncul eh, harganya berapa. Ketika orang ketik ukuran, akan muncul ukuran yang ditawarkan. Jadi kita bisa setting. Ketika ada kata-kata harga, maka akan muncul harga per item. Ketika orang nanya ukuran, maka dengan sendirinya muncul ukuran. Nah, itu bisa ya teman-teman gunakan dalam pembelajaran. Misalnya dalam aplikasi keseharian ya tentu kita buat game aja ya. Buat game yang itu kita lepas saja seperti semacam kuisis gitu ya. Mau dikerjain kapan saja hari Minggu jam berapapun ya dia bisa. Nah, dan banyak sekali ya teman-teman semuanya untuk membuat aplikasi-aplikasi seperti itu. Salah satunya adalah dengan Google Apps Script ya. Jadi Google Apps Script itu adalah apa namanya? Aplikasi yang apa penyimpanannya itu ada di Google. Jadi otomatis menghubungkan ini ya teman-teman ya, menghubungkan Google Google Workspace ya. Artinya apa? Yang ter apa namanya itu? Yang terkait itu adalah semua ada di Google ya. Ada Google Sheet, ada Docs, kemudian ada Drive-nya, dan ada Gmail-nya. Tanpa kita perlu menginstal. Nanti akan saya praktekkan ya. Akan saya praktekkan ketika membuat apps script ya. Meskipun kalau apps script ini ya masih pemula lah, masih belajar sana sini. Minimal teman-teman tahu ya cara menggunakannya mulai dari awal itu kan. Kemudian keunggulannya apa di sini berbasis cloud ya, akses dari mana saja dan penyimpanannya otomatis, penyimpanannya dan gratis di Google. Jadi kita nggak usah mikir hosting, nggak usah mikir penyimpanan. Kenapa? Karena semua ada di dalam Google, dalam komunitas Google-nya. Nah, bagaimana cara membuat apa namanya, membuat app script ini? Nanti caranya kita langsung praktekkan saja ya. Paling tidak seperti ini caranya ya. Bikin Google Sheet-nya, kemudian masukkan app script-nya. Nah, masalahnya itu yang lumayan bingung itu adalah bagaimana kita mencari app script-nya ini ya. Mencari app script-nya bagaimana? Nah, ini permasalahannya. Nanti saya berikan solusinya ya. Karena
Tentu saja orang awam kayak saya yang nggak pernah belajar apa-apa tentang coding atau script itu ya nggak paham sama sekali. Nah, kemudian nanti langkah-langkah selanjutnya kita praktekkan saja. Nah, berikutnya nanti yang kedua kita akan bahas Canva Code ya. Canva Code itu seperti apa atau Canva Code itu bagaimana? Mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. Sudah tahu semua, tapi izinkan sedikit saya ulas lagi ya. Siapa tahu ada insight baru terkait dengan Canva Code ini ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, saya pakai dua device ya. Yang satu ini suara pakai laptop, kemudian wajah ini pakai HP ya. Karena laptop saya kameranya sedang bermasalah. Oke ya teman-teman semuanya, jadi Canva Code itu adalah aduh, 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 aduh. Aplikasi ya bukan terbaru ya, aplikasi yang membuat apa namanya, membuat kode-kode yang membentuk aplikasi sehingga tapi tidak membutuhkan coding ya, tidak membutuhkan coding. Sehingga tentu bagi orang awam seperti saya itu sangat membantu ya, sangat memudahkan. Ya, jadi kan pakut itu adalah persalinan, wah, persilangan atau perkawinan ya antara Canva aplikasi desain dengan kode itu kan. Canva Code tentunya alat bantu ya untuk membuat aplikasi sederhana di tempat kita masing-masing sesuai dengan kebutuhannya ya. Ini yang dulu pernah saya buat itu kita masukkan NISN anak. Nah, ini cocok ini untuk cek kelulusan. Nah, kalau teman-teman membuat seperti ini, datanya hanya satu sekolahan, mungkin hanya 30 anak atau 40 anak. Ini menggunakan prompt di Canva Code bisa langsung ya. Jadi kita masukkan data-data anak ke dalam promnya. Tapi kalau sampai 100 bahkan 1000, nah itu nggak bisa. Jadi harus kita tautkan dengan Canva dengan Google Spreadsheet. Jadi bisa persilangan antara Google Spreadsheet dengan Canva Code. Begitu juga kalau kita mau membuat nilai rapot. Nilai rapot kan banyak banget itu. Gimana cara masukinnya? Maka itu juga kita harus memanggil nilai itu dari spreadsheet ya. Kalau dari Canvasit belum bisa ya. Karena yang saya tahu Canvasit itu sifatnya menerima. Sifatnya hanya menerima atau menyimpan. Tapi tidak bisa untuk dipanggil. Tapi kalau spreadsheet dia bisa dipanggil. Bisa juga kita buat seperti ini ya. Jadi lini masa kehidupan Nabi ini ya. Ini yang saya contohkan lini masanya seperti apa. Atau kita membuat kuis. Ini saya juga membuat gaya belajar dan sebagainya. Nah, jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mungkin teman-teman sudah buat ya dalam menggunakan Canva Code. Oke. Dan seperti janji saya yang pernah saya sampaikan terkait dengan prompt untuk membuat apa kemarin ya, untuk membuat untuk membuat tracking ya, tracking jus 30 dan membuat tabungan kurban. Ini saya bagi ya teman-teman ya, silahkan nanti bisa diambil, dimanfaatkan. Oke, sebentar saya cari dulu. Nah, atau nanti teman-teman bisa langsung buka dan praktekkan ya. Untuk kita praktek pertama Canva Code dulu ya. Ini saya masuk ke chatnya, kolom chatnya. Silakan teman-teman bisa langsung di-save dulu ya. Oke. Jadi di sini ada tiga file ya. Sorry, ada tiga prompt ya. Yang pertama itu adalah prompt membuat tabungan kurban, kemudian prompt membuat tracker jus 30. Yang terakhir adalah prompt membuat ya keluar masuk uang ya. Bisa untuk pribadi juga ya, tinggal disesuaikan.
Bisa untuk pribadi, yang saya contohkan ini untuk TPA ya. Nah, silakan teman-teman bisa download di sini. Kemudian kita langsung coba praktekkan ya. Kita langsung coba praktekkan. Oke, bentar. Saya ambil dulu promnya. Nah, ini teman-teman. Ini prom yang kita ambil yang tabungan kurban ya, atau yang tracker jus 30 ya. Nah, ini kita copy saja. Setelah copy, oke, kita langsung masuk ke Canva-nya. Kita masuk ke Canva-nya. Oke, sudah nampak ya teman-teman ya. Ini tadi sudah saya copy ya, sudah saya copy. Ini saya copy dari sini, dari drive yang saya share tadi ya. Cuma ini saya dalam bentuk apa? Dalam bentuk Word ya. Kalau ya teman-teman dapatkan itu dalam bentuk PDF. Oke, langsung kita masuk ke Canva-nya. Jangan lupa ini kita klik kode ya. Kode. Setelah itu teman-teman langsung masukkan paste di sini. Dan beberapa nama di sini teman-teman bisa ganti ya. Ada nama sekolahnya, kemudian mungkin nama gurunya atau apalah. Dan ini saya buat di aplikasi Gemini ya. Untuk memunculkan apa prom ini, saya minta di Gemini. Nanti caranya gimana nanti saya praktekkan. Oke, kita langsung saja masukkan ke sini. Seperti yang teman-teman sudah pernah lakukan ya. Yang pernah teman-teman lakukan, nah, sama caranya. Jadi masukkan promnya. Cuma kadang juga kita membuat prom yes, udah gitu aja. Kita juga nggak mudah ya membuat prom itu. Meskipun dengan prom yang simpel pun dia akan melayani ya. Tetapi dengan prom yang simpel seringkali jauh dari harapan kita. Oke. Dan untuk prom yang lain juga sama ya teman-teman, tinggal di copy saja. Semua ada di chat sini ya. Jadi silakan jangan sampai kelewatan. Sudah saya share eh, promnya di Drive ya. Oke, ini butuh berapa baris? Sudah 500, 600. Ini sudah jadi ya teman-teman ya. Sudah jadi dan langsung terhubung ya, terhubung ke sini ya, ke data. Ini misalnya data ya. Nah, nah ini kan nggak ada adminnya ya. Nah, kita minta di sini. Kita minta di sini tambahkan login admin untuk menambahkan hafalan juz 30 yang sudah disetorkan misalnya. Dan kita bisa nunggu lagi, sambil nunggu nanti kita bisa melakukan yang lain ya. Nah, ini beberapa app script yang sudah pernah saya buat ya. Saya buat, nanti kita praktekkan ya, membuat app scriptnya.
Oke, oh ini sudah ada PIN-nya ya, 1234. Kita masuk sebagai guru, kemudian ini datanya, ya, oke, 1234. Misalnya Ahmad Ridho. Nah, ini tinggal di checklist ya teman-teman ya. Misalnya Ahmad Ridho sudah hafal surat Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Kafirun, At-Tahwil. Nah, ini apa ini At-Tahwil ini? Kemudian simpan hafalannya. Simpan hafalannya. Ini kok lumayan. Nah, ini sudah hafalan 9 surat berhasil disimpan. Simpan hafalannya tersimpan di mana? Bisa tersimpan di sini ya. Maka di promnya juga ada simpan di dalam Canvas Sheet. Ini ya teman-teman ya, diklik aja. Kita klik, kemudian klik lagi untuk melihat apakah yang tadi saya masukkan tersimpan atau tidak. Nah, repotnya kalau kita membuat di Gemini, itu kan tidak ada penyimpanannya ya. Kalau bikinnya di AppScript, ada penyimpanannya di Google Sheet. Nah, kalau di Gemini atau di Gemini, nah itu kita harus cari alternatif untuk menyimpan data itu. Nah, ini tadi sudah ada ya teman-teman ya. Nah, ini sudah masuk ya. Ini datanya. Dan datanya ini apa? Harus kita perbarui secara manual. Jadi kalau ada orang memasukkan data baru, kita harus klik di sini. Klik datanya, refresh data. Nah, maka nanti data yang tadi ini sudah ada ya. Walaupun namanya unknown ya. Nah, minusnya di Canvas Sheet ini ketika kita masukkan di sini secara manual, dia tidak akan terbaca. Tapi kalau di Google Sheet, ketika kita masukkan manual kemudian ditautkan dengan AppScript, tetap terbaca. Jadi fungsinya untuk memanggil dan untuk menyimpan. Kalau Canvas Sheet ini yang saya tahu, yang saya rasakan dia fungsinya hanya menyimpan. Jadi tidak bisa memanggil data. Maka seperti yang saya sampaikan ketika teman-teman membuat eh, aplikasi rapot online dengan menggunakan Canva Code, maka datanya yang rumit itu yang banyak itu datanya bisa dipanggil kalau kita tautkan dengan Google Sheet ya. Kalau dengan Canva Sheet belum bisa. Oke. Ini tadi apa ini Mas? Tadi tambahkan apa Mas? Apa ini Pak Puji Satria ini? Maksudnya tambahkan apa ya? Oh, admin. Tambahkan admin bisa perlu bisa enggak ya? Karena tadi kan sudah ada guru ternyata ya. Saya kurang teliti ya. Sudah ada guru di sini, Pak. Nah, kemudian keluar ya. Nah, ini simple ya teman-teman. Nah, kalau ini demonya ini pengen dirubah ya kita minta di sini aja. Ya, kita minta datanya. Kalau teman-teman orangnya itu sedikit, misalnya 10 atau 20 atau 30, maka tuliskan saja di sini. Misalnya AAN, kemudian NISN-nya atau PIN-nya NISN 1, 2, 3, 4. Terus ditulis manual aja. Tapi kalau banyak, maka harus ditautkan dengan spreadsheet. Harus ditautkan dengan spreadsheet. Ya, oke. Nah, seperti ini. Jadi dalam hitungan singkat bisa selesai ya. Dan ini nanti bisa diganti, bisa dihilangkan juga ya. Bisa dihilangkan. Nah, oke ya. Jadi kalau untuk membuat apa namanya tanpa code, insya Allah teman-teman sudah paham ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita praktekkan membuat ini tabungan kurban. Ya, tabungan kurban. Oke. Oh, sampai sini ya. Kita copy saja semuanya. Kemudian kita praktekkan ke kanvanya. Nah, paste lagi. Nanti teman-teman bisa kembangkan ya. Ini cuma istilahnya ya simple, mungkin biar cepat seperti itu. Ini kita buat tabungan kurban ya.
Dan semua data-data ini nanti akan tersimpan di Canva Sheet. Jadi teman-teman nggak usah keluar Canva untuk ngecek berapa si A nabung berapa, si B nabung berapa. Oke, sambil saya aktifkan Canva Sheet-nya, kemudian Gemini-nya, karena kita buatnya di Gemini ya teman-teman ya. Jadi prom-prom yang saya buat itu saya buat dengan menggunakan ini ya teman-teman ya, Gas Pro 3 ya. Jadi Gas Pro 3 itu aplikasi yang sudah dibuat secara terstruktur untuk menampilkan kode-kode atau app script ya, app script. Nah, ini misalnya ini ya, ini saya buat cek hafalan 730 presensi siswa digital. Jadi cara mudahnya kita cukup mengetikkan buatkan aplikasi tentang apa ya misalnya eh, aplikasi aplikasi absensi online. Jadi kita nggak usah panjang-panjang membuat apa namanya, membuat promnya. Gini aja. Kemudian enter. Kalau teman-teman ini nanti kita coba praktekkan di Gemini biasa ya. Nah, ketika kita menggunakan Gas Pro 3 ini, maka akan ditampilkan nama aplikasi, ringkasan ide aplikasi, tujuan aplikasi, target pengguna misalnya siapa, kemudian role-nya sebagai admin, user staff-nya siapa, fitur utamanya. Jadi di sini dijelaskan dengan detail ya. Bahkan kita juga nanti bisa lihat visualisasinya nanti sebelum kita buat itu seperti apa. Nah, jadi sangat lengkap sekali di sini, sangat lengkap sekali. Nah, sangat lengkap sekali dan kita bisa lebih detail lagi di sini nanti ya. Oke, kembali ke sini ya ke Canva ya. Nah, kita buat tabungan kurban tadi teman-teman ya dengan prompt yang sudah saya bagikan. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Sudah jadi eh, ini pinnya masuk admin, pinnya 1234. Ini admin itu berarti kita ya, sebagai guru lah. Masuk, oke. Maka kita akan lihat seperti ini. Pilih siswa, belum ada siswa, ya kan? Belum ada siswa, kita masukkan siswanya di sini. Ya, oh sorry, daftar siswa misalnya A001. Kita pakai contoh yang ada aja biar cepet. Misalnya 75.000. Oke ya, kemudian daftarkan. Sorry. Eh, misalnya targetnya 2 juta. Kita daftarkan ya, A01 ya, hanya untuk contoh. Nah, kemudian kita keluar. Masuk sebagai siswa A001. Lihat tabungan. Nah, kita akan ketahuan nih. Oh, ini baru anu ya. Kita belum belum isi ya. Masuk sebagai admin 1234. Tadi namanya adalah Ahmad Rizky, jumlah setoran 750.000. Oke, 750.000. Simpan setorannya. Kemudian kita keluar lagi untuk ngecek si Ahmad Rizky ini berapa. Jadi anak-anak nanti ngecek sesuai dengan nomor yang kita berikan ya. Lihat tabungan. Nah, tadi kan masih 2 juta kosong. Oh, berarti aku baru 750.000, baru 38%. Setorannya sudah 750.000. Ada tanggalnya di sini. Nah, jadi aman. Dan datanya juga tersimpan di sini ya Bapak Ibu ya, di Canva Code ini ya, atau di Canva Sheet ya. Nah, minusnya lagi mungkin ketika kita sudah input data di Canva Sheet, ketika ganti versi ya, ini ya ganti versi ya teman-teman ya. Ini kan versi 1 ya.
Ketika dia ganti versi, maka, nah ini kan versi ya. Maka ketika ganti versi, maka dia mulai dari nol lagi. Nah, itu mungkin yang perlu diperbaiki. Sehingga kita nggak ngulang-ulang. Saya pernah input sampai 10 transaksi ya. Karena ganti versi, ada yang kurang. Akhirnya saya ngulangi lagi dari awal. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Tadi A01 Ahmad Rizky kelas 6A, targetnya 2 juta. Deposit amount-nya 750.000. Jadi masuk di sini, masuk di Canvas Sheet. Canvas itu apa? Canvas Sheet itu katakanlah Excel-nya Canva. Jadi Canva punya Excel. Dan itu sudah 100% dengan AI. Jadi orang nggak ngerti katakanlah sum, average, itu sudah nggak pengaruh ya. Karena dia sudah menggunakan AI semua. Ya, di sini ada actionnya di sini ya. Info data, magic chart. Nah, banyak ya. Kalau teman-teman nanti bisa ngulik lagi di sini banyak banget. Dan sekali lagi, teman-teman tidak perlu belajar tentang rumus-rumus Excel. Kembali ke sini teman-teman ya. Jadi untuk eh, prompt yang saya bagikan sudah bisa bekerja ya. Artinya bisa teman-teman pakai, ya silakan digunakan seperlunya sesuai kebutuhan teman-teman. Dan teman-teman bisa ganti ya. Teman-teman bisa ganti apanya? Bisa ganti kebutuhannya. Kalau itu untuk keperluan pribadi, ya bisa. Jadi mungkin namanya diganti, kemudian kepentingannya diganti. Kalau kemarin TPA ada pengeluaran untuk gaji guru, untuk membeli alat, untuk kebersihan, untuk yang lain-lain. Nah, kalau untuk kepentingan pribadi silakan bisa diganti. Oke ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita menggunakan kembali ke Gemini ya, kembali ke Gemini. Eh, anu aja ya teman-teman ya, kalau misalnya di tengah jalan ada yang mau ditanyakan, ditanyakan aja. Jadi nggak harus nunggu nanti ya. Jadi biar enak, nggak pakai, waduh, udah mau tak tanyain kok lupa itu kan. Nah ini kita contoh buatkan absensi online ya. Oke, kita copy di sini. Kita copy ininya. Ini yang menggunakan Gemini Games dengan menggunakan Gemini biasa. Nambah siswa berarti manual ya. Nambah siswa bisa diketik ke dalam promnya di awal-awal. Bisa dengan memasukkan tadi kan Pak, ada ya. Tambah siswa tadi kan ada ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Yang ini kan kita kosongan. Jadi bisa di dalam prom awal itu masukkan aja. Untuk nama siswa, namanya siapa, kemudian NISL-nya berapa, ditentukan dari awal. Tapi kalau jumlahnya banyak, itu misalnya banyak itu ya 100 atau misalnya banyak itu ya katakanlah di atas 50 ya. Karena kalau datanya itu banyak, misalnya nama, tanggal lahir, kemudian NISN, NIS, rapot, nah nggak bisa kalau masuk di dalam prompt. Itu saya pernah buat aplikasi cek kelulusan rapot ya, ada di YouTube itu. Nah, itu saya tautkan dengan spreadsheet. Nggak bisa kalau langsung masukin ke dalam prompt. Karena data angka itu kan kalau di copy paste ke dalam prompt di Canva Code kan nggak bisa gambar itu ya. Atau teksnya akan nggak beraturan. Maka harus ditautkan dengan Canva spreadsheet. Oke ya, ini kita praktekkan dengan Gemini biasa. Untuk ini kita fokus membuat skrip ya, buat up skripnya. Tadi kata seperti ini ya, buatkan aplikasi absensi online menggunakan Gemini biasa. Maka dia tidak akan nah ini kan kayak gini toh, langsung seperti ini. Nah, tapi nggak tahu kita tujuannya apa dan sebagainya. Bandingkan dengan yang ini tadi ya. Nah, ini dengan Gas Pro 3 ini. Nah, kita sudah bisa melihat dengan gamblang dan jelas. Oke. Dan kita nanti tinggal ngikuti saja flowchart-nya. Misalnya, oh kita pengen tahu flowchart-nya satu seperti apa.
nanti alurnya seperti ini, alurnya itu kan. Nah, oh alurnya seperti itu. Kemudian kita pengen tahu nih, no dua, nanti untuk tampilannya seperti apa? Kita lihat tampilannya. Jadi ketika kita membuat itu ada gambaran, oh seperti ini toh. Nah, walaupun ini agak lumayan ruwet ya, nah, agak lumayan ruwet ya. Kalau di Gemini yang pertama kan tidak muncul ya tampilannya. Kalaupun muncul tampilannya harus kita minta gitu ya, harus kita minta. Nah, kemudian ini terus gitu aja kita ikuti aja. Kita ikuti misalnya satu ya. Terus nanti sampai yang paling diperlukan di AppScript itu dua ya. Yang pertama itu adalah eh, tampilan, yang kedua itu adalah isinya. Nah, seperti ini ya. Ya mungkin kalau teman-teman baru pertama mungkin akan bingung ya. Nah, tapi pada intinya abaikan semuanya. Kemudian teman-teman langsung pilih nomor tiga saja ya, yaitu kode GS dan indeks HTML tiga. Nah, ini visualisasinya bisa kita lihat nanti. Visualisasi, panduan, dan seterusnya. Oke ya, teman-teman yang baru gabung, itu sudah saya kirim prompt untuk membuat tabungan kurban dan apa tracker JUS 30 ya. Tabungan kurban dan tracker JUS 30. Wah, kalau ada yang baru gabung mungkin chatnya nyampe nggak ya? Belum ya mungkin ya. Ini saya copy lagi karena saya sudah janji akan memberikan promptnya. Silakan teman-teman bisa simpan ya. Nah, jadi teman-teman ketika menggunakan ini akan lebih lengkap hasilnya. Oke. Nah, sekarang apa langkahnya untuk membuat Google Apps Street ini ya? Ini kan ada nomor tiga ya, panduan instalasi. Kita ketik aja nomor tiga di sini. Langkah-langkahnya seperti apa sih dalam membuat Apps Script itu? Kita menggunakan yang sudah ada ya teman-teman ya. Menggunakan yang sudah ada. Karena butuh waktu kalau harus mulai dari awal. Yang pertama menyiapkan database-nya atau Google Sheet-nya. Maka kita masuk ke kemana? Ke Google Sheet. Berarti kita masuk ke Drive saja, nggak masalah ya. Masuk ke Drive, kemudian teman-teman bikin Google Sheet-nya. Untuk bikin Google Sheet bisa klik sini ya. Kemudian pilih Google Sheet-nya. Nah, kemudian teman-teman beri nama ya. Teman-teman beri nama, namanya apa. Ini kita pakai yang sudah ada aja ya. Nah, seperti ini. Dan menggunakan AppScript itu kerennya teman-teman ya. Kerennya itu datanya bisa lebih kompleks. Datanya bisa lebih banyak, lebih ruwet. Nah, kalau menggunakan Canva Code itu datanya simple, sederhana ya. Tapi kita tidak mumet.
Memang F-Screen ini lebih mumet ya, lebih mumet daripada Canva Code. Ya meskipun tadi ya, kalau dengan Canva Code kan kita hanya aplikasi-aplikasi yang simple saja. Dengan aplikasi yang butuh login ini itu dengan data yang begitu kompleks, maka menggunakan aplikasi yang namanya AppScript. Oke ya teman-teman, jadi teman-teman bisa mulai dari awal, misalnya kita buat seperti ini. Kemudian kita kembali ke Gemini tadi ya teman-teman. Gemini atau apa namanya? Gemini atau anu nggak masalah ya. Gemini atau ChatGPT nggak masalah. Tapi yang saya perhatikan ini di Gemini. Kan seperti ini ya teman-teman ya. Menyiapkan database-nya. Dan database-nya lumayan luas seperti ini. Kemudian dikasih nama. Ini kita ganti dengan ini saja. Datanya kita ganti dengan yang sudah saya praktekkan yaitu membuat ini ya aplikasi apa tadi tracker. Hmm, kemarin tracker. Nah ini ya. Nah apa yang dilakukan ketika kita sudah membuka eh, apa namanya spreadsheet? Yang pertama dikasih nama ya, misalnya apa tadi jus 30 ya, jus 30. Kemudian setelah itu ngapain? Setelah itu kita pilih extension di sini. Pilih extension, kemudian masuk AppScript. Setelah masuk AppScript, setelah masuk AppScript, teman-teman Ctrl A di sini, kemudian dihapus semuanya. Kemudian di sini ada kode GS. Kita masukkan kode GS-nya di mana? Oh, di sini. Kode GS kita copy. Setelah itu kode GS-nya kita masukkan. Masukkan di sini, paste. Kemudian kita tambah lagi di sini. Pilih HTML, pilih indeks. Ya, indeks itu untuk tampilannya, kode GS itu untuk isinya ya. Kemudian ini dihapus semuanya. Dihapus semuanya, kemudian kembali ke sini kita cari indeks. Nah, ini ya indeks. Kita copy indeksnya, kemudian kita masukkan ke sini di indeks. Nah, kalau contoh jadinya seperti ini ya. Contoh jadinya ini yang sudah jadi. Kita biar cepat ya. Nah, ini teman-teman ya, contoh jadinya. Ini kita hapus saja. Contoh jadinya seperti ini, kode GS, indeks HTML. Kemudian kalau sudah masuk kode GS-nya dan indeks HTML-nya bagaimana? Kita langsung pilih ini ya teman-teman ya, deploy. Jadi ini langkahnya memang harus diperhatikan betul ya. Kemudian karena kita baru,
kita pilih new deploy karena baru tadi ya. Setelah itu kita pilih di sini web app atau aplikasi berbasis web. Setelah itu teman-teman masukkan aja di sini angka 1 misalnya. Kemudian di sini kita pilih email kita dan di bagian bawah pilih anyone. Pilih anyone. Nah, seperti itu. Karena saya ini sudah, maka saya tinggal ini saja. Eh, oke, eh, saya ulangi. New deployment. Kemudian kita kasih nama 1, pilih email kita, pilih anyone, kemudian deploy. Kemudian ini kita copy URL-nya. URL-nya kita copy atau kita klik, maka aplikasinya akan jadi, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini mungkin secara tampilan bagus kan Pak Kode ya, dengan warna tadi ya. Bagaimana kalau kita itu ingin merubah? Nah, kalau ingin merubah kode-kodenya, maka kita masuknya ke sini, ke Gemini tadi. Misalnya apa? Kita rubah warnanya jadi warna hijau. Nah, nanti akan muncul kode. Kodenya itu akan dimasukkan kemana? Kodenya nanti akan dimasukkan kalau tidak di sini, ya di sini. Jadi memang kita harus telaten dan teliti ya teman-teman ya terkait dengan kode-kode ini. Dan memang mungkin kalau teman-teman baru mengenal AppScript itu pada endingnya ya akan kesulitan ya, akan ribet gitu kan. Ya karena langkahnya lebih banyak. Tapi kalau Canva Code itu kita bisa langsung main logika kan, bisa main logika. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi untuk AppScript seperti itu ya langkah-langkahnya. Kemudian contoh hasil AppScript ya ini tadi ya, contoh hasilnya tadi ya seperti ini. Nah, kita masuk username-nya siapa, password-nya siapa, ya. Atau ini saya keluarkan contoh lagi ya dari yang saya buat. Ini, ini aplikasi keluar masuk uang ya, misalnya gaji, uang bulanan, SPP anak dan sebagainya. Ini kita buat di AppScript juga ya. Sama. Jadi yang pertama ketika kita membuat itu ya pastikan database-nya siap. Kemudian eh, kita klik AppScript-nya. Setelah klik AppScript-nya, langkah-langkahnya kayak tadi ya. Nah, kalau awal berarti new deployment. Kalau melanjutkan berarti kita tinggal manage deployment. Manage deployment, kemudian ya kita tinggal copy aja ini tadi. Copy atau klik. Nah, ini jadinya. Nah, jadinya seperti ini. Uang saku anak, SPP anak, dan sebagainya. Kita tambah, misalnya masuk gaji lain-lain 2 juta. Nah, untuk kasih contoh yang enak ya. Apa misalnya misalnya apa ya? Durian runtuh gitu ya, diketik aja. Nanti akan masuk sendiri ke sini, ya. Nah, ini kan pemasukannya bertambah ini kan. Misalnya tambah lagi dan seterusnya. Nah, hasilnya seperti itu. Tentu ya ini kita bisa tampilkan ala konsol ya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini tampilan
tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kembali ke tadi ya teman-teman ya, yang Gemini bisa nggak kalau misalnya, ini kan kita tadi buat aplikasi apa tadi yang terakhir itu aplikasi absensi online ya. Nah, bisa nggak kalau kita ambil kodenya aja? Nah, jadi kita bukan bikin app script-nya, ambil kodenya aja. Untuk ambil kodenya, teman-teman bisa ya, ngambil kodenya di sini aja. Mana tadi? Nah, ini kan, nah di sini teman-teman bisa tambahkan juga di sini misalnya ya. Sini kan nggak ada ya, prompt builder. Nomor dua. Nomor dua kita prompt, klik prompt builder Canva kode. Nanti kita paste ke dalam Canva kode. Oke, ini tadi ya. Ini kita langsung praktek membuat apa ini absen ya. Oke, kode GS-nya. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah ini. Nah, ini kan prompt buildernya sudah muncul. Kemudian eh, apa namanya? Prompt untuk Canva kodenya di mana nih kan? Ya, Canva kodenya kita bisa minta di sini ya. Prompt Canva kode. Nah, kita nunggu generate saja dari Gas Pro 3 ya. Jadi Gas Pro 3 itu memberikan panduan yang lengkap dan komplit ya. Nah, ini muncul ya teman-teman ya. Ah, muncul back end loginnya. Kemudian kodenya kita copy saja ya. Kodenya kita copy. Nah, kalau kita buat sendiri mumet ini seperti ini. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Oke, kita copy kodenya, kita Ctrl A saja. Kemudian kita buka Canva AI-nya, jangan lupa pilih kode, kemudian kita paste ya. Setelah itu kita enter. Seperti apa nanti jadinya? Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mungkin sambil menunggu kode ini berlangsung berjalan ya. Kode ini berlangsung berjalan, kalau ada yang perlu didiskusikan bisa disampaikan ya. Sekali lagi untuk prompt membuat apa tadi ya? Prompt membuat tabungan kurban dan tracker jus 30 sudah saya kirim. Apakah ada yang belum dapat? Kalau ada yang belum dapat boleh komen ya. Nanti temannya bisa bantu untuk mengirimkan ya. Oke, ini kita butuh berapa lines ya. Nah, jadi terkait dengan pilihan antara AppScript atau Canva Code, maka teman-teman harus memilah mau di Canva Code atau AppScript. Dengan pertimbangan kalau aplikasinya itu mungkin simple, teman-teman bisa menggunakan di Canva Code. Misalnya kayak membuat perhitungan keluar masuk uang ya, keluar masuk uang.
khususnya uang pribadi ya. Dan saya juga kebetulan pegang TPA ya, uang TPA itu saya buatkan aplikasi. Karena data manual itu agak ribet. Akhirnya saya buatkan aplikasi itu dan saya pakai ya mulai kemarin. Nah, ini kan kita tinggal masuk ya. Tinggal masuk, oke. Kemudian misalnya ah, absen masuk, kamera tidak tersedia. Nah, kemudian ambil foto dan absen gitu kan. Absen masuk berhasil. Jam berapa ini? Masuk 20.31.35. Absen pulang. Oke, agak absen pulangnya agak dilamain ya. Absen pulang. Ini fungsi layarnya nggak bisa ya. Apa karena aplikasinya atau karena sedang berlangsung Zoom ya? Karena sedang Zoom berarti kan kameranya sedang dipakai ya. Kamera sedang dipakai. Nah, atau bisa jadi aplikasinya masih belum berfungsi juga bisa. Oke, kita klik absen pulang. 20.31 sekarang jam berapa? 20.32 ya. Ambil foto dan absen. Nah, apakah data ini masuk, teman-teman ya? Data ini coba kita lihat di sini, di kanvas sheet-nya. Di kanvas sheet-nya, apakah datanya masuk? Kita cek. Tadi 21, 213 berapa ya? Intinya beda ya, beda 1 menit ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Tadi kan kita masuk dengan username Ansori, ini ya, alamat email ya. Kemudian namanya Aan kan. Nah, masuk, terdeteksi di sini. Absen masuk jam 31, absen pulang jam 20.32. Nah, jadi dengan bantuan apa namanya? Dengan bantuan aplikasi ini ya sangat memudahkan kita ya untuk membuat apapun ya. Nah, atau mungkin teman-teman coba mau buat apa ya silahkan bisa disampaikan ya. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya ya. Jadi dengan menggunakan bantuan apa gas Pro 3 itu memudahkan kita untuk mendapatkan mendapatkan prom ya, mendapatkan prom. Dan juga kalau teman-teman buat app script, maka akan mendapatkan app scriptnya juga gitu. Meskipun Canva Code itu ketika kita memasukkan bahasa yang simpel sederhana juga nggak masalah ya. Tapi lagi-lagi bisa jadi nggak akan dengan simpel sederhana itu dengan tidak apa namanya dengan tidak detail itu akan kesulitan kita mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, oke itu teman-teman mungkin ada yang perlu didiskusikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan atau uji coba membuat website, nah bisa kita praktekkan ya. Tadi ya website sederhana tadi ya yang O2SN ya. Itu bisa buat di Gemini ya. Kenapa? Kalau website kan tidak perlu apa namanya? Tidak perlu penyimpanan data yang detail ya. Kayak tadi kan hanya membutuhkan nomor HP saja gitu kan. Nah, oke sampai sini teman-teman. Ada yang perlu didiskusikan? Wah, ini Pak Prasworo ini harusnya Pak Prasworo ini yang menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Websitenya apakah bisa bertahan lama? Ya selama aplikasi itu ada maka akan bertahan lama ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya dulu namanya blog ya, blogger ya. Saya bikin blogger itu tahun 2010 sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena blogernya masih ada, Pak. Jadi kalau aplikasinya itu hilang atau katakanlah blogernya kukut kayak Yahoo itu ya, meskipun Yahoo sekarang sudah masih ada tetap ada, maka kalau Gemininya kukut, maka website di Gemini akan hilang. Kalau Canva-nya mungkin kukut atau Canva-nya sudah tidak ada lagi ya akan hilang.
Itu ya hukum alam ya Pak. Karena kita kan istilahnya cuma numpang ya. Cuma dompleng gitu kan. Cuma dompleng bikin di Gemini ya tergantung seberapa lama Gemininya itu kan. Ini Pak Prasworo ini harusnya yang berbagi ya. Monggo Pak, bisa sharing-sharing di sini Pak. Wah, ini udah jagonya bikin web ini ya. Pakai. Nah, ini tadi yang saya coba itu adalah membuat website O2SN tadi ya. Eh, membuat website O2SN. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini. Jadi teman-teman di sini tuh kesempatan untuk ya bukan berhayal ya, memaksimalkan imajinasi kita ya, memaksimalkan imajinasi kita. Kalau yang ini Gemini ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum pernah menggunakan Gemini untuk bikin website, teman-teman bisa mulai dari awal sini ya. Nah, ini kan ada Gemini, kemudian di sini kita klik toolnya dengan Canvas. Nah, teman-teman bisa berimajinasi di sini. Oke, kita coba imajinasi liar ya. Imajinasi ya bebas lah sesuai kemampuan kita. Buatkan website portofolio misalnya ya. Portofolio Mr. Ans, guru SD Budi Mulia 2, nomor HP 081575723924. Masukkan informasi terkait Mister Ans yang kamu ketahui sebagai data pelengkap. Oke ya. Nah, udah ini. Ini paling istilahnya dari apa ya? Ya simpel ini kan kalau dihitung hanya berapa kalimat gitu ya. Oke. Nah, termasuk hari ini saya membuat oh belum tampil ya teman-teman ya. Oh, sorry, sorry, sorry. Nah, ini teman-teman, mendidik dengan hati, mengajar dengan inovasi. Ini promnya hanya seperti ini ya. Buatkan website portofolio, hanya seperti ini. Kemudian dibuatkan seperti ini. Filosofi mengajar, 5 tahun pengalaman, dan sebagainya. Kemudian nomor teleponnya ini. Ya sudah, ini sudah selesai ya. Nah, tinggal mungkin ditambahkan foto ya. Kalau menambahkan foto tidak bisa langsung gambarnya ya, tapi dengan membuat apa namanya link direct dulu ya, link direct dulu. Kemudian kita klik di sini keahliannya apa, kontaknya kemana. Kalau misalnya punya portofolio mengisi apa namanya, mengisi kegiatan bisa ditambahkan. Nah, jadi sekali lagi ya, sekarang ini sangat mudah kita membuat apa namanya, membuat website ataupun membuat aplikasi. Atau teman-teman misalnya pengen membuat apa, mungkin RPP generator, tinggal ketik saja ya, tinggal ketik saja di sini misalnya. New chat, kemudian toolsnya diklik Canvas, kemudian buatkan RPP generator kurikulum merdeka, kurikulum. Nah, deep learning kan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Ini akan lebih bagus hasilnya kalau teman-teman masukkan ya ketentuan pembuatan RPP deep learning.
teman-teman cari infonya, kemudian masukkan di sini. Kalau seperti ini, Dok, maka hasilnya nggak akan sebagus yang kita inginkan. Misalnya seperti ini, RPP generator kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning ya. Nah, kita cek ini butuh waktu berapa menit ya. Dari mulai menit ke 25 itu kan. Nah, ini kebetulan di screen ini kan ada ya. Di tempat saya ada. Nah, ini nggak sampai 30 detik sudah mau tampil ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Sudah seperti ini? Sudah jadi? Walaupun ya masih kosong karena belum kita isi kan. Nah, masukkan di sini ya. Kita coba praktekkan ya. Nama sekolah SD Budi Mulia. Nanti kalau misalnya belum berhasil ya kita minta lagi. Kemudian kelas 5, kelas 5 itu fase C ya. Contohnya profil pelajar Pancasilanya kita klik di sini. Kemudian lanjut. CP-nya apa ya? Duh, ya lupa ini kan. Lanjut. Kemudian kita ikuti aja contohnya ya. Bagaimana siswa merefleksikan. Kemudian lanjut. Jadi simpel seperti ini. Ini tentu masih simpel ya. Kenapa? Karena kita mengisi datanya juga kan simpel ya. Tapi kalau teman-teman mengisi datanya dengan komplit, ya mulai dari apa ya? eh saya nggak hafal ya ketentuannya. Maka teman-teman bisa cari di sini ya misalnya ya, cari di Google ya, atau menggunakan apa ya permen apa ya saya lupa ya, ya tentang RPPT ya. Cari di sini misalnya ketentuan RPP Deep Learning misalnya. Akan lebih pas kalau teman-teman carinya bukan di AI ya, tapi memang dari lampiran Kemendikbud ya mungkin ya. Nah, ini kita copy saja datanya. Dan ini kan tadi komponen utama belum ada kan? Nah, kita masukkan. Copy, kemudian masukkan di sini. Ya, paste. Ini kalau dari awal masukinnya akan lebih baik. Kemudian enter. Ya, jadi teman-teman silakan apa namanya berimajinasi di sini ya, bebas ya. Jangan takut sampai rusak dan sebagainya. Dan pastinya AI itu kalau diberi data yang lengkap, maka dia juga akan menampilkan gambar yang maksimal, menampilkan hasil yang lengkap juga gitu kan. Nah, oke, kita tunggu sambil nunggu.
Nah, ini teman-teman ya. Ini udah berbeda ya. Ini metodologinya deep learning, NPP generator, kemudian diagnostiknya seperti ini, nah seperti ini ya. Wah, ini kalau kita perhatikan untuk isi lumayan waktunya. Karakteristik pembelajarannya kita klik-klik seperti ini. Wah, oke. Preview dan cetaknya, ekspor PDF. Nah, ini ekspor PDF-nya bermasalah ya. Nah, ekspor PDF-nya nggak bermasalah. Atau karena memang belum ada isinya juga bisa ya. Nah, oke ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Begitu caranya memaksimalkan atau memanfaatkan Canva Code dan juga AppScript dan juga Gemini AI. Dari saya itu mungkin lumayan ya dari setengah 8 sampai jam 21. Mm-mm. Jadi teman-teman silahkan dan di grup kalau memang ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Itu ada lagi yang perlu didiskusikan. Semoga yang sedikit ini, yang simple ini, yang sederhana ini membantu teman-teman ya. Membantu teman-teman. Oh, ternyata sebegitu mudahnya. Oh, ternyata cuma kayak gitu doang. Nah, tentunya teman-teman akan terlatih ya. Ketika teman-teman ya sering berinteraksi dengan AI-nya. Sering coba-coba untuk membuat sesuatu yang teman-teman ingin lakukan. Mungkin itu saja. Ada banyak hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dari saya. Selamat apa ya? Selamat terus mencoba ya. Selamat mencoba terus karena yang namanya ilmu kalau nggak dicoba ya nggak tahu rasanya gitu kan. Iya betul. Andai kata kita bisa meringankan, maka di awal kan ketika ada yang mudah, kenapa kita harus bersulit ya? Termasuk saya membuat generator pembuat soal ya. Nah, itu juga saya gunakan dengan AI. Dalam waktu singkat kita bisa membuat 50 soal, 100 soal dengan pilihan ganda, dengan pilihan ganda kompleks. Dan kemudian setelah itu tinggal kita download, edit di apa Word dengan pilihan soal mudahnya berapa, soal sulitnya berapa. Nah, itu juga ada ya. Ya, mungkin lebih lanjut nanti bisa kita diskusikan di tempat yang berbeda ya. Demikian dari saya, banyak yang kurang pas mohon dimaafkan. Semoga kita selalu ada waktu untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan kita, dan juga meringankan kita sendiri sebagai pendidik, serta memberikan aplikasi-aplikasi yang menarik untuk anak didik kita. Sehingga tidak hanya kita bisa mentransfer knowledge, tapi harapannya yang tinggi adalah agar yang kita ajarkan bermakna, bermakna dan membekas ya. Karena inti dari pembelajaran atau pendidikan itu adalah apa yang membekas pada siswa. Demikian banyak kata yang mungkin salah, mohon dimaafkan. Kalau ada diskusi bisa dilanjutkan di grup. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.